Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video ini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Ini aku juga bersandar di kursi aku. Dan ini spot untuk kita ngomongin tentang buku, journaling, dan segala macamnya. Cuman tenang, ini kan terlalu kosong ya, ini meja aku. Nanti di belakangnya bakalan datang kayak hiasan dinding gitu. Jadi wait for it. Dan hari ini aku bakalan ngebahas mengenai journaling karena kalian banyak banget yang request video ini kayak minta aku untuk bahas journaling. Sebenarnya aku juga udah sering banget ngebahas journaling di Instagram aku, tapi sekarang aku pengen taruh di YouTube aja. Sekalian kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, kita mulai ya. Jadi awal-awal aku start journaling itu sebenarnya udah lama sih, kayak 3-4 tahun yang lalu, tapi itu tuh aku nggak rutin gitu loh. Sampai akhirnya rutinnya itu baru 2 tahun lalu, ketika awal mula Koronces ini datang, aku baru lebih sering lagi untuk journaling gitu. Karena menurut aku journaling itu kayak my only one best friend. Seiring bertambahnya umur, pasti kan kita tuh teman semakin dikit gitu. Orang-orang yang bareng sama kita juga semakin dikit. Kita pun semakin berubah untuk jadi lebih dewasa, yang ngebikin kita secara otomatis tuh kayak nyaring lagi, ngefilter lagi orang-orang mana yang kira-kira tepat sama kita dan segala macamnya. Dan proses pendewasaan itu yang paling berat sih jujur di aku, kayak dimana aku harus ninggalin banyak banget ruang lingkup pertemanan yang emang gak sesuai dengan aku. Bukannya jadi selfish, tapi kalau aku ada di lingkungan itu kayaknya aku tidak akan bertumbuh. Sampai akhirnya aku mikir kayak gue harus balik lagi journaling. Jadi aku pernah kok ada di tahap yang kayak gak nulis jurnal lama banget, sampai akhirnya aku balik lagi karena aku ngerasa kayak ya yang bisa nopang kita itu cuman diri kita sendiri kan. Makanya kenapa aku nulis jurnal, dan aku akan kupas beberapa jurnal aku dan fungsinya untuk apa. Oke, ini jurnal aku saat ini. Kayak sekarang itu aku punya 4 jurnal. Yang pertama itu adalah gratitude journal yang tadi. Jadi gratitude journal ini benar-benar isi dari aku, rasa syukur aku lah di dalam sini. Mau lagi harinya buruk, mau harinya lagi bagus, itu biasanya aku pasti usahain untuk tulis di sini. Karena kenapa? Menurut aku, dari pengalaman aku, gratitude journal itu bisa bikin kita lebih kayak bersyukur lagi. Kayak misalnya, gila nih hari ini bad day banget, tapi pasti ada hal kecil yang bisa kita syukuri gitu. Nah, itu aku lagi belajar banget juga untuk mencari positive side dari negative side suatu masalah dan dari suatu hari gitu. Makanya aku tulis semua gratitude aku di sini. Bisa tiap hari, kadang aku tulisnya pagi, kadang malam juga, kadang bisa juga nggak nulis gitu, tapi aku selalu usahain untuk nulis. Next, yang tadi yaitu notes dari buku-buku yang aku tulis. Jadi yang aku tulis itu biasanya sebenarnya aku tuh bacanya self help books. Kalau kalian udah ikutin aku di Instagram pasti kalian tahu ya, aku lebih suka sebenarnya self help books gitu. Jadi makanya kenapa aku suka nyatat memo-memonya. Nah, cuma lately aku ternyata beranjak ya. Kayak biasanya dari self help books, sekarang aku suka banget romance classic books. Jadi aku kayak sekarang nggak cuma baca self help books aja. Nah, tapi yang di sini biasanya itu yang kategori self help books, kayak untuk self improvement dan segala macamnya, itu semua pasti aku catat di sini. Kayak kata-kata yang bagus atau tips-tips yang bagus dari penulisnya. Pokoknya apa yang penulisnya tulis yang menurut aku ini kayak bakalan berguna banget untuk kunci kehidupan gue. Jadi aku akan tulis di sini gini tuh. Oke, ini dia yang ketiga adalah dream journal. Ini banyak sih yang nanya kayak ngapain lo nulis mimpi lo. Jadi aku tuh sebenarnya start dream journal itu juga baru-baru ini, kayak semenjak corona juga aku baru nulis. Karena aku itu dori banget guys, aka pelupa, bener-bener pelupa banget. Jadi walaupun udah ada memo, udah ada reminder apa segala macam tuh, aku pasti masih keseringan untuk lupa. Nah, akhirnya aku tuh juga nemuin dream journal ini dari nontonin YouTube orang-orang. Kalau mereka emang bener-bener suka nulis si dreamnya itu ya. Tapi kalau aku ada reason sendiri sih, karena aku pengen aku bisa lebih
mengingat lagi gitu apa yang aku mimpiin semalam. Jadi kayak buat latihan lah. Jadi malamnya aku mimpi, paginya pas bangun tuh pasti aku langsung nulis mimpi aku yang semalam aku mimpiin di sini. Di sini ya udah tulis aja kayak misalnya mimpi kalian semalam tuh kayak gimana. Ya udah tinggal ditulis aja ada mimpi apa dan segala macamnya. Kalau kalian susah untuk ekspresiinnya, kalian bisa pakai gambar juga. Jadi aku kalau misalnya susah untuk nulisin pakai kata-kata, itu pasti aku pakai gambar. Kayak misalnya semalam gue mimpi gue ngelihat sunset gitu. Ya udah aku tinggal gambar sunsetnya atau kayak dalam bentuk pantai atau apa, nanti ada kayak mini notesnya gitu. Itu emang lebih mudah sebenarnya kalau digambarin karena kayak gak perlu apa ya, nulis. Kadang kan suka bingung kan untuk nulisinnya tuh gimana, tapi dari menulisnya itu justru itu yang bikin kita tuh jadi kayak nge-recall gitu loh, dan jadinya ngelatih untuk gak terlalu pelupa gitu guys. Kalau untuk dream journal aku yang terakhir ini adalah daily and art journal aku. Jadi kalau art journal itu contohnya kayak ini udah rada sobek-sobek sih ya, pokoknya intinya kayak gini nih. Kalau art journal aku biasanya kayak gini, kayak misalnya aku lagi nggak bisa deskripsiin nih hari ini perasaan aku gimana pakai kata-kata, jadi aku deskripsinya pakai lukisan. Misalnya aku lagi sedih, biasanya aku pasti gambarnya yang gelap-gelap gitu. Tapi personal aku emang lebih suka ngelukis pemandangan sih guys. Nanti aku liatin ya kayak lukisan-lukisan apa yang di belakang tempat tidur aku emang lebih suka di pemandangan. Jadi itu juga mempermudah aku untuk mengekspresikan feelings aku, mengekspresikan emotions aku dari warna dan dari pemandangan gitu. Nah, art journal juga bisa kalian kayak bikin scrapbook gitu. Jadi kayak motong-motongin kertas, terus udah gitu baru di tengahnya kalian isi jurnalnya. Pokoknya sekreatif mungkin lah. Ini waktu itu aku bikin amplop gitu karena aku lagi bener-bener down banget, dan di amplop ini tuh amplop dimana aku yang harus aku buka kalau aku udah gak merasa sedown itu lagi gitu. Nih art journal kayak gini-gini aja. Terus kalau daily journal ya biasa kayak nulis diary aja sih sebenarnya. Untuk self reflection kayak how do I feel today, terus emosi apa yang aku rasain hari ini, terus kayak ya what do I need to do to be a better version of myself, yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya aku lagi nggak tahu mau tulis apa, pasti aku biasanya cari journal prompt gitu. Nah journal prompt itu kalian bisa cari di Pinterest juga, tapi di Instagram aku juga ada, aku juga buat journal promptnya nih kayak write down all your worries, terus kayak gitu how does it make me feel, how does my body feel. Jadi bener-bener ditelaah nggak cuma dari perasaannya, tapi di badan fisiknya tuh kerasanya apa juga gitu. Terus kayak gitu why am I so worried about it. Emang journal prompt sebenarnya ngebantu banget sih. Pokoknya kalau daily journal tinggal kayak ya cerita aja, dan yang penting jujur aja sih. Kalau dari jurnal tuh ibarat kayak kamu tuh lagi ngomong sama diri kamu sendiri. Jadi be honest, jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang dilebih-lebihin. Pokoknya bener-bener ya jujur aja, kayak gue lagi berantakan, gue lagi happy, atau gue lagi marah, gue lagi apa, gue lagi kesel sama orang ini, udah taruh aja di sini. Karena jujur dari journaling itu lumayan banget bisa kontrol emosi ya. Jadi kita nggak ngeluapin emosi ke beberapa orang-orang tertentu, tapi ya udah ini buku nih bener-bener saksi hidup. Jadi ya udah dia yang kena lampiasannya gitu guys. Ngomongin per journalan udah selesai 4 jurnal ini. Semoga kalian bisa terbantu dari video ini, dan nggak ada salahnya sih untuk mulai journaling karena kalian gak akan tahu gimana journaling itu sangat bisa merubah hidup kalian. Oke, thank you guys so much for watching this video. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jadi jangan cuma jaga kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga harus dijaga, karena mind, body, and soul itu tuh connected banget guys. Jadi kalian harus benar-benar menjaganya, dan ini badan cuma satu, jadi take a good care of your body. Okay, thank you guys for watching. See you guys on my next video. Bye bye.